Hai Bu Yusi, selamat sore. Hai Pak Henry, sore juga nih. Terima kasih ya sudah mau menghubungi saya. Oh ya, kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Iya Pak. Apa nih yang mau Ibu bicarakan dalam percakapan ini? Begini Pak, saya kesini tuh ingin membicarakan tentang siswa saya yang sering bolos sekolah, ya dari rumahnya berangkat, tetapi tidak sampai ke sekolah dan ternyata anak itu main game online di warnet, seperti itu Pak. Oh, jadi Ibu mau membicarakan siswa yang suka bolos gitu, Bu? Iya Pak, padahal saya sudah pernah menegurnya, tetapi siswa itu tidak ada perubahan Pak. Baiklah, kita punya waktu sebentar nih. Sebenarnya tujuan Ibu dari pertemuan kita ini tuh apa yang ingin Ibu dapatkan nih? Begini Pak, saya ingin siswa tersebut itu ada perubahan yang signifikan, ya, lebih rajin lagi ke sekolahnya, kemudian lebih aktif di sekolah gitu, tidak tidur gitu ya karena sering main online gitu, dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, itu Pak. Oh gitu. Kemungkinan hal apa nih yang ingin Ibu ambil untuk mendapatkan tujuan tersebut? Nah, setelah saya pikir-pikir ya, saya pertimbangkan, mmm, ini kan anak seperti itu, dia Iya, memilih ke tempat game online daripada ke iya, sekolah. iya Mungkin Bu. dia merasa bahwa di warnet atau tempat game game online itu lebih menarik, gitu, lebih menyenangkan. Maka, saya berpikir juga bahwa harus menyediakan kelas yang menyenangkan juga gitu, kelas yang Iya kondusif, benar Bu. Iya. nyaman, menyenangkan buat dia gitu, agar dia tuh lebih memilih pergi ke sekolah daripada ke tempat game online gitu. Nah, Iya. untuk itu saya juga punya beberapa trik gitu, mungkin menerapkan ice breaking yang menarik gitu, terus menerapkan teknik stop juga gitu, untuk siswa itu lebih tertarik datang ke sekolah, seperti itu Pak. Iya Bu. Ya, jadi ya benar ya kalau di sekolah itu harus lebih menarik supaya anak itu tidak berpaling gitu mungkin ya Bu ya, berpaling dari Iya. sekolah. Nah, lantas apakah ada hambatan yang Ibu dapatkan ketika Ibu mendapatkan tujuan tersebut, Bu? Tentu ada, Pak. Ini kan, saya juga sudah melakukan pendekatan gitu ya, secara pribadi gitu, mengobrol dengan dia. Tetapi, karena anaknya tertutup, susah sekali merespon gitu. Jadi saya juga bingung gitu, sebenarnya, harus seperti apa lagi gitu. Padahal saya kalau di kelas kan sudah menerapkan teknik mindfulness, memberikan, teknik stop, kemudian diajak ngobrol Hmm. juga, tapi masih saja seperti itu, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Kalau boleh Iya, tahu nih Bu, Pak. eh, dari skala 1 sampai 10 nih Bu nih, di level berapa nih siswa Ibu itu Bu? Mmm, Mungkin berada di level 5 kali ya, Kak, ya? Oh iya iya, karena dengan siswa yang seperti itu mungkinnya permasalahannya yang cukup cukup riskan ya Bu ya untuk anak seusia itu. Iya benar, Pak. Jadi mungkin 5 juga sudah mending ya Bu ya. Iya, Pak, seperti itu. Oke lah kalau ini sekarang ada di level 5 gitu Bu. Ibu sendiri sebenarnya ingin lihat siswa itu di level berapa sih sebenarnya? Ya, kalau harapan saya sih perfect, Pak, ingin di level 10 gitu, jadi ada perubahan signifikan gitu. Karena Iya, ini oh. kan, sudah berlarut-larut seperti itu gitu, sudah diberikan toleransi, jadi target saya itu harus ada di level 10 begitu, Pak. Oh iya Bu ya, bagus ya. Terus untuk melakukan sampai 10 itu Bu, solusinya apa nih supaya Ibu lakukan agar siswa yang Ibu itu bisa naik levelnya itu Bu ke level yang Ibu inginkan yaitu level 10? Yang pertama kan, saya kalau di kelas seperti tadi ya Pak ya, sudah dilakukan, berusaha saya menyajikan pembelajaran yang menarik Iya, dan menyenangkan, kemudian, eee, melakukan ice breaking seperti itu. iya, Nah, selain itu
saya juga kan memanggil dia, mengobrol dengan saya, terus saya juga sudah bekerja sama dengan guru BP, Iya, guru BK ya, guru bimbingan iya, konseling gitu, biar ada bimbingan dari mungkin guru yang lain. iya, iya. Tapi hmm, sampai saat ini itu sudah juga. Nah, ini lagi Pak, saya akan melakukan pemanggilan orang tua Pak, karena untuk Oh, iya, level iya. seperti ini saya rasa sudah saatnya saya melakukan kolaborasi dengan orang tua untuk perbaikan anak tersebut Pak. Iya, ya Bu ya, ya harus mungkin untuk mensikapinya satunya adalah kalau sudah dilakukan lewat BP, lewat kesiswaan, juga bisa memanggil dengan pemanggilan orang tua mungkin ya Bu ya. Lantas Iya apa Pak. nih rencana Ibu agar siswa Ibu itu naik level rencananya bagaimana nih? Nah, untuk rencananya saya kan ada nomor orang tua gitu ya untuk Ya, berkomunikasi. Melakukan pemantauan gitu Pak. Jadi saya minta orang tuanya itu memberikan laporan, misalkan ibu anak saya berangkat ke sekolah, tolong kabari saya, misalkan atau saya yang mengabarinya, ibu anak ibu sudah ada di kelas, misalkan sudah masuk sekolah. Kalau tidak masuk berarti saya kan mengkonfirmasi ke orang tuanya, iya. kenapa anak itu tidak sekolah, bagaimana dari rumahnya, apakah berangkat atau tidak gitu ya. Nah seperti itu Pak. Jadi langkah yang ingin saya lakukan itu berkoordinasi dengan orang tua gitu Pak. Jadi sama-sama melakukan pemantauan seperti itu. Oh iya ya Bu ya. Ya dengan melakukan pantauan yang cukup bagus ya Bu ya, supaya melihat siswa itu benar-benar sekolah atau tidak ketika berangkat dari rumahnya gitu kan Iya dipantau. Jadi benar kerjasama Pak. mungkin ya Bu ya, kerjasama dengan orang tuanya nih. Iya benar Terus Pak. kapan nih Ibu akan melakukan hal tersebut? Secepatnya Pak, mulai eh, mungkin nanti malam lah ya kalau udah relax orang tuanya kerja gitu ya. Saya akan mengkomunikasikannya lewat telepon agar mulai dari besok itu orang tuanya memberikan informasi kepada saya anak ini sekolah atau tidak gitu. Jadi secepatnya gitu Pak. Oh gitu ya. Jadi malam ini mungkin ya Ibu akan konfirmasi kepada orang tuanya ya dan untuk menerapkannya untuk di besok mungkin ya Bu ya. Iya Pak, jadi nanti malam saya telepon biar besoknya itu sudah mulai bisa dilakukan gitu Oh pemantauannya gitu, gitu Pak. iya. Lantas yang mana nih yang memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat, Bu? Untuk memungkinkan dilakukan waktu dekat ini yaitu ya pemantauan dari orang tua, kemudian Ya. anaknya sendiri saya minta untuk lapor diri setiap pagi gitu kepada saya. Oh iya ya. Jadi Jadi harus selain pemantauan gitu, biar agar anaknya itu juga merasa punya tanggung tanggung jawab. jawab Iya, iya tanggung gitu, jawab. Pak. Tidak ada store muka mungkin ya, lapor Iya lapor gitu. diri dulu ke Ibu ya. Iya. Ya seperti itu, Pak. Terus dari segi nih yang menyatakan bahwa tujuan dari Ibu itu bisa berhasil untuk dicapai nih. Eh, Indikator keberhasilan tujuan saya itu yang utamanya itu saya melihat perubahan dari anak itu dari kehadirannya Pak, dari atensi Oh iya, kelasnya itu saya cek hadir hadir gitu ya. Jadi iya. ketika misalkan dalam rentang waktu sekian minggu ke depan anak itu hadir terus, berarti itu sudah ada pencapaian yang bagus menurut saya Pak. Iya, iya. Naik ya, Bu ya. Iya. Apakah ada komitmen tuh rencana dari Ibu ini? Apa komitmennya itu, Bu? Hmm, Komitmen saya tentunya saya akan terus berusaha menangani anak tersebut hingga target level yang saya targetkan di awal itu bisa tercapai gitu. Karena kan mungkin saja eh, di tengah itu ada apa sih hambatan atau Iya, ada gangguan gitu hambatannya. ya Iya, gitu. Tapi saya tidak akan mudah menyerah gitu. Saya akan terus mencoba gitu. Mungkin dengan kesabaran, ketelatenan kita, semoga itu membuahkan hasil gitu. Jadi intinya komitmen saya sih harus terus melaksanakan rencana ini hingga berhasil gitu Pak. iya. Terus mencoba dan mencoba ya, Bu ya, harus dilakukan supaya Iya Pak. tercapai dari tujuannya itu, Bu ya.
Iya, Lantas, Pak. siapa nih yang terlibat dalam komitmen Ibu seperti ini, Bu? Nah, yang terlibat dalam, hal ini tuh pastinya anak itu sendiri gitu ya, karena sebagai aktor Iya, utamanya gitu. iya, iya, Kemudian saya sebagai wali kelas, orang tuanya sendiri gitu ya, terus guru bimbingan konseling, beserta guru-guru lain yang utamanya mengajar di kelas, saya gitu, di kelas anak tersebut gitu. Karena mungkin saja dari mapel lain itu anak itu tiba-tiba, eee, apa ya, tidak mengikuti pelajaran. Jadi saya juga iya, perlu kerjasama juga dengan guru mapel lain. Jika anak tersebut tiba-tiba tidak ada, maka saya, harus meminta atau guru tersebut itu laporan kepada saya agar saya bisa melakukan tindak lanjut gitu, Pak. oh gitu ya, Bu, ya, iya. Terus Iya, Pak. sekarang kita ini sudah berada di penghujung sesi nih ya, Bu, ya. Iya, Pak. Apa nih yang bisa Ibu dapatkan dari percakapan kita ini nih, dari awal sampai kita akhir nih sekarang? Mmm, tadi kan awalnya saya tuh bingung ya untuk menangani anak, saya itu Iya, harus bagaimana gitu kan, udah dicoba, iya, tapi, sekarang saya udah lebih, apa ya, dapat pencerahan gitu ya, Pak, ya. iya, 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 Bu. Eee, ya, pertama saya harus tetap semangat gitu ya, punya komitmen, kedua kemudian, tadi itu, apa ya, saya kan ada rencana-rencana solusi itu, ya Iya, iya, saya harus melakukannya gitu, iya. merealisasikan, Harus iya, ren diaplikasikan. iya, secepatnya gitu, realisasikan rencana saya itu seperti, menyajikan pembelajaran di kelas yang Iya, menarik dan menyenangkan, mhm, kemudian, berkolaborasi dengan orang tua gitu, Pak. mhm. Oh gitu ya. Iya, Bagus ya, Pak. Bu, ya. Okelah, Bu, mungkin kalau begitu kita akan ketemu lagi ya, Bu, ya, minggu depan dan saya ingin dengar nih cerita Ibu yang baru terkait dari permasalahan siswa yang bolos itu, Bu, ya. Iya, Nah, seperti Pak. apa nih setelah Ibu melakukan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap siswa tersebut nih, Bu? Iya, iya. Ya baik, Ya, Pak, nanti, saya kabari lagi ya, Pak, ya, gimana iya, Bu. progres anak saya itu, Pak. Iya, Bu, ya. Ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, makasih banyak, Pak, sudah membantu saya, Ya. Pak.